Shalom, Horas, kepada sahabat di 5 ministry yang menjadi firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Saya bacakan bagi kita semuanya, mari kita ikuti di dalam hati kita. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara umum ada 2 respon manusia ketika ia mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah menolak. Banyak alasan orang menolak firman Tuhan. Hal itu disebabkan mungkin saja karena ia tidak mau dirubah oleh firman Tuhan itu sendiri. Artinya, dia tidak mau berubah dari perilaku-perilaku yang sudah dia hidupi. Dan mungkin saja ada orang yang menolak firman Tuhan itu adalah disebabkan karena ia tidak suka dengan pengkhotbah itu. Mungkin saja pengkhotbah itu perkataannya kasar, atau dalam bahasa Batak sering didokon, olo manebak-nebaki. Dan mungkin saja dia tidak suka karena ia kecewa kepada pengkhotbah itu. Dan yang kedua, ada sikap, yaitu menerima firman Tuhan. Ketika ia mendengarkan firman Tuhan, ia menerima itu. Mungkin ini adalah disebabkan karena ia merasa dan mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang cocok dan pas bagi kehidupannya. Apalagi jika firman Tuhan itu menguatkan hidupnya, pasti ia akan menerima itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga lah saudara-saudara yang terjadi di dalam nats kita ini, yaitu Yohanes pasal 6 ini. Awalnya cerita ini adalah dimulai ketika Yesus mengajar murid-muridnya di satu rumah ibadat yang ada di Kapernaum. Yesus berkata demikian, "Barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Di ayat 56, Yesus semakin berkata, "Barang siapa yang hidup di dalam aku dan ia memakan aku, akan hidup oleh roh." Nah, oleh karena itu, ketika murid-murid mendengar ini, ada 2 respon yang terjadi. Yang pertama, ada murid-murid yang menolak. Murid-murid itu berkata, perkataannya sangat keras. Siapakah yang dapat menerima dan mendengarkan itu? Dan pada akhirnya, murid-murid yang tidak menerima perkataan Yesus itu, dan mereka pun meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikutkan. Tapi ada beberapa murid yang pada akhirnya menerima perkataan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Ketika Yesus berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan Petrus menjawab demikian, dan inilah yang menjadi nats kita. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari pernyataan Petrus ini ingin mengatakan bahwa perkataan Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Artinya bahwa firman Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab ini adalah hidup yang kekal. Dari sini kita mengerti, saudara-saudara, barang siapa yang menerima firman Tuhan, ia sama halnya adalah menerima hidup yang kekal. Firman Tuhan adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu untuk menerima hidup yang kekal. Di zaman kita pada saat ini, jika kita memperhatikan belakangan ini, saudara-saudara,
Manusia sekarang hanya mempersiapkan dan memikirkan masa depannya yang di dunia ini saja, tetapi ia lupa memikirkan masa depannya setelah mereka akan mengakhiri hidupnya. Artinya, kita hanya memikirkan di dunia, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang terjadi setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia. Nah, oleh karena itu, supaya kita mempersiapkan diri kita adalah dengan mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, itu sama halnya kita mempersiapkan hidup kita setelah kita mengakhiri masa hidup kita. Karena saudara-saudara, tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, siapa yang menerima firman Tuhan, dialah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Akhir kata, saya mengatakan demikian. Ketika kita lupa memberikan hidup kita untuk membaca firman Tuhan, itu sama halnya kita akan lupa akan hidup yang kekal. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.